طيب نستمر إلى المادة الأخرى المتعلقة بموضوعنا هذا اليوم تعني نظرية تعلم اللغة الأجنبية الحديثة teori belajar bahasa asing modern. Beberapa teori yang akan kita kaji selanjutnya ini masih terkait dengan landasan psikologis dalam pembelajaran bahasa asing, di mana sebelumnya telah kita ketahui beberapa teori, baik itu yang bermadhabkan behaviorisme, demikian juga kognitivisme, dan tentunya kita memiliki banyak pilihan alternatif yang bisa kita sesuaikan penggunaannya untuk mengajarkan bahasa Arab khususnya. Nah, di lain pihak, sekarang akan kita kaji beberapa teori lain yang di luar kedua teori tersebut, di luar landasan psikologis tersebut, hanya dalam pelaksanaannya kita juga dapat mengambil beberapa manfaat dari teori-teori ini. Tentunya sekali lagi untuk memudahkan proses pembelajaran bahasa asing. Terlebih ketika kita mengkaitkan dengan kajian subtema sebelumnya, di mana terdapat beberapa aspek perbedaan antara proses belajar bahasa asing dengan pemerolehan bahasa ibu, maka tentunya harus semakin kita kembangkan teori-teori lain di luar landasan linguistik, demikian juga landasan psikologi yang telah dibahas sebelumnya, dengan kita mencari alternatif lain dari teori yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran bahasa asing ini. Baik, untuk slide pertama di sini Bapak Ibu peserta kajian bisa melihat untuk teks kitabnya, dan kemudian saya akan sampaikan gagasan-gagasan dari slide yang terkait subtema Nadhariyatu Ta'allumul Lughat al-Ajnabiyyah al-Haditsah ini. Dikatakan bahwa teori belajar bahasa asing pada dasarnya meliputi teori belajar secara umum dan teori belajar bahasa asli secara khusus. Kemudian terdapat dua teori belajar yang relevan untuk pembelajaran bahasa asing, yaitu teori behaviorisme dan kognitivisme yang meliputi aspek pembelajaran manusia. Ya, telah kita pelajari sebelumnya, ini menegaskan bahwa proses belajar bahasa asing itu di dalamnya dapat kita terapkan berbagai macam teori sebagai landasannya, sehingga sekali lagi dapat mempermudah proses belajar bahasa asing pada siswa. Tadi telah disampaikan katanya behaviorisme dan kognitivisme sebagai bagian dari landasan psikologis dalam pembelajaran bahasa asing, dan itu teori-teori tersebut banyak teori-teori yang dapat kita terapkan, dapat kita relevansikan penerapannya dengan siswa, demikian juga materi yang kita ajarkan, materi yang dipelajari oleh siswa di dalam kelas. Kemudian selanjutnya, beberapa teori belajar yang digagas oleh behaviorisme Skinner, demikian juga kognitivisme Chomsky, demikian juga sosiolinguistik Delhims, itu juga merupakan ragam teori yang dapat kita relevansikan penggunaannya dalam pembelajaran bahasa asing. Namun demikian katanya, ta'allumul lughat al-ajnabiyyah amaliyatun tattasimu bit-ta'kid al-baligh. Bahwa belajar bahasa asing itu merupakan proses yang sangat kompleks. Tadi dikatakan sebelumnya kita melihat bagaimana aspek perbedaan antara belajar bahasa asing dengan pemerolehan bahasa ibu, di mana belajar bahasa asing nuansanya sangat kental dengan beberapa permasalahan, sehingga akan menyulitkan bagi siswa, apalagi ketika proses belajar tersebut di luar critical period tadi. Nah, sehingga untuk mengatasinya,
masih mendapatkan perhatian banyak, ya, mendapatkan banyak perhatian dari beberapa teori lain, dan diharapkan bahwa teori-teori ini atau hipotesa-hipotesa ini sekali lagi dapat mempermudah proses pembelajaran bahasa asing, khususnya kita konteksnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, nah ini yang pertama, teori yang akan disampaikan yaitu teori identitas Wolff-Genklin atau Nadharyatut Tatabuk. Fakta-fakta tentang teori identitas ini antara lain, yang pertama, teori ini berpendapat bahwa penguasaan bahasa ibu dan pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah proses yang identik atau proses yang sama, tidak ada bedanya kalau menurut teori dari Klein ini. Sehingga tidak ada efek dari bahasa ibu pada pembelajaran bahasa asing. Tadi sekali lagi telah kita pelajari bagaimana aspek-aspek perbedaan antara proses belajar bahasa asing dengan pemerolehan bahasa ibu. Kalau teori umum mengatakan di situ sangat terdapat banyak sisi perbedaan antar kedua proses itu. Tapi Klein ini mengatakan tidak ada yang beda, katanya sangat identik. Mungkin ini teori yang paling sangat sederhana dan memberikan sisi motivasi tinggi ketika siswa ingin belajar bahasa asing. Menurut teori ini tak ada bedanya, sehingga konsekuensinya tidak ada kesulitan yang begitu signifikan yang akan dihadapi oleh siswa. Nah, namun demikian, meskipun teori ini tidak ditanggapi dengan sangat serius, ya, tadi kan teori umum mengatakan banyak ragam perbedaannya. Kalau teori ini malah mengatakan tidak ada perbedaan, malah sama. Namun demikian katanya, meskipun ya tadi banyak yang tidak begitu menanggapi teori ini, mengingat teori ini ya mengabaikan banyak faktor seperti perkembangan kognitif individu, kondisi sosial, pembelajaran, dan faktor-faktor lainnya. Ini kan karakter dari teori ini ketika kita melihat teori ini mengatakan sama prosesnya, identik prosesnya antara belajar bahasa asing dengan pemerolehan bahasa ibu. Nah, namun demikian sekalipun kondisinya seperti itu katanya, bahwa teori ini kalau kita lihat lebih jauh, kenapa mengatakan seperti itu? Kenapa mengatakan bahwa kedua proses tersebut sama? Karena teori ini memperhatikan kemungkinan bisa diterapkannya strategi serupa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa ibu, demikian juga bahasa asing. Jadi ini kalau kita ambil sisi manfaatnya, sederhananya teori ini sebetulnya bukan semata-mata menganggap enteng proses belajar bahasa asing, di mana seolah-olah tidak ada bedanya dengan pemerolehan bahasa ibu, namun sisi manfaatnya, sisi positifnya bahwa strategi apapun yang kita yang diterapkan dalam proses pemerolehan bahasa ibu menurut teori ini dapat juga diterapkan dalam proses belajar bahasa asing. Nah, sehingga karena strategi antar dua proses tersebut bisa diterapkan, maka teori ini menyimpulkan ya bahwa kedua aktivitas tersebut tidak ada bedanya. Jadi di satu sisi tadi kita melihat teori ini sangat kontradiktif dengan teori pada umumnya, ya, tidak memperhatikan aspek kognitif, lingkungan, dan sebagainya. Tapi setelah kita melihat lebih jauh bahwa ternyata teori ini memiliki persepsi lain, di mana identik di sini kaitannya dengan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan antar kedua kegiatan tersebut pada praktisnya itu memiliki kesamaan. Jadi antara belajar bahasa asing dan pembelajaran bahasa ibu bisa menerapkan strategi-strategi yang identik, yang sama antara keduanya. Selanjutnya, teori yang kedua itu Nadharyatul Jihad Al-Dhabit atau teori monitor creation. Ya, di sini ada teksnya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu peserta kajian semuanya. Saya akan menyampaikan gagasan fakta tentang
atau ya fakta-fakta tentang teori monitor creation ini diambil dari teks yang dituliskan di sini. Terdapat dua cara untuk mempelajari bahasa asing menurut metode ini, yaitu pemerolehan bahasa secara tidak sadar dan pembelajaran bahasa secara sukarela. Secara sukarela di sini maksudnya pembelajaran bahasa yang disadari. Jadi kalau yang tidak disadari itu, yang secara tidak sadar itu seperti halnya pemerolehan bahasa. Anak menguasai memperoleh bahasa ibunya itu tidak disadari, dia dalam praktiknya sebetulnya terjadi proses transfer pengetahuan, transfer wawasan tentang bahasa ibunya dari lingkungan sekitarnya, hanya saja tidak disadari, makanya itu terjadi secara alami. Nah, dalam belajar bahasa asing juga, menurut teori ini ada kasusnya seperti itu, ada fenomenanya seperti itu. Demikian juga ada melihat bahwa pembelajaran bahasa secara formal disadari layaknya pembelajaran bahasa yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi kita melihat teori ini lebih fleksibel, ya, di mana teori belajar bahasa asing secara formal dibenarkan seperti itu, tapi di lain pihak diakui juga pada prinsipnya belajar bahasa asing juga bisa dilakukan secara tidak formal, ya, secara alami tadi. Pemerolehan bahasa secara tidak sadar katanya didasarkan pada penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi nyata yang ditujukan pada penggunaan bahasa secara alami. Ya, ini menegaskan penjelasan barusan. Proses ini menitik beratkan pada aspek materi dan efek komunikasi, bukan struktur bahasa. Jadi belajar bahasa yang dilakukan secara alami tidak terlalu begitu memprioritaskan penggunaan struktur bahasa yang ketat, yang rumit di dalamnya, tetapi lebih menitik beratkan tadi pada materi dan efek komunikasi. Bagaimana penggunaan bahasa dalam proses komunikasi, apakah berjalan dengan lancar, terjadi interaksi antar pembicara, kemudian juga dengan pendengar, maka itu yang lebih diperhatikan. Kemudian kalau belajar bahasa secara sukarela, katanya memperhatikan pentingnya penguasaan struktur bahasa asing dan tidak terlalu memperhatikan aktivitas komunikasi langsung. Nah, ini berbalikan. Jadi umumnya teori ini melihat bahwa ketika belajar bahasa secara formal, ya, secara sadar, maka struktur bahasa ini akan sangat ketat, memberikan dampak pengaruh pada dirinya. Sementara kalau belajar secara sukarela tadi, secara tidak sadar tadi, ya, maka peran dari struktur bahasa ini tidak terlalu begitu ketat. Selanjutnya, menurut teori Carson ini, proses dalam belajar bahasa asing itu terjadi proses monitor. Monitor ini akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar bahasa asing, di mana ia merupakan upaya pembelajar untuk menyesuaikan bahasanya dan memperbaiki kesalahannya seperlunya. Jadi dalam proses belajar bahasa, wabil khusus tadi terkait dengan struktur bahasa, penggunaannya dalam proses komunikasi, maka menurut teori ini seseorang memiliki monitor, bagaimana dia melacak apa yang disampaikan dengan bahasa tersebut. Ketika terjadi kesalahan, maka di sesi berikutnya, di aktivitas berbahasa berikutnya, maka dia akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan pengetahuan berikutnya yang ia miliki. Baik, ini teori yang ketiga dan mungkin ini adalah teori terakhir, ya, dari Nadhariyah Ta'allumul Lughat al-Ajnabiyah al-Hadisah. Karena kalau teori analisis kontrastif dan analisis kesalahan akan dibahas pada kajian ketiga, ya, itu secara mendalam, maka
untuk kajian hari ini terkait dengan Nadriyatul Lughat al-Ajnabiyyah al-Hadisah dicukupkan sampai Nadriyatul Lughat al-Marhaliyah atau teori interlanguage-nya Selinker. Nah, fakta tentang teori ini antara lain saya sampaikan, setiap siswa memiliki struktur psikologi yang terpendam, yang ada dalam otak dan akan aktif ketika belajar bahasa asing pada situasi tertentu. Oleh karenanya, ia mesti menggunakan potensi bawaan tersebut dalam pembelajaran yang senyatanya. Apapun orientasi ataupun tujuan dari belajarnya. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa dalam teori interlanguage itu ada pandangan positif terhadap siswa yang belajar bahasa asing. Jadi dalam prosesnya, serumit apapun belajar bahasa asing, maka ketika proses belajar tersebut diikuti oleh siswa, dengan sendirinya potensi bawaan yang dia miliki pada akhirnya akan berfungsi untuk membantunya memperoleh pencapaian kompetensi belajar bahasa asing tersebut. Jadi akan aktif dengan sendirinya, kata teori ini. Ketika dia belum belajar bahasa asing, maka bawaannya tersebut tidak berfungsi. Tapi ketika belajar bahasa asing, maka dengan sendirinya akan aktif bawaan tersebut atau alat potensi yang dimilikinya itu. Selanjutnya, proses belajar bahasa asing adalah serangkaian transfer dari satu tahap ke tahap lainnya yang membawa pelajar lebih dekat dengan bahasa asing yang dipelajari sesuai dengan yang ia perlukan. Ya. Dan terakhir, ucapan-ucapan yang dihasilkan oleh siswa mungkin saja berbeda dengan penutur asli, walaupun sebenarnya memiliki pesan yang sama. Itulah sebuah proses. Makanya ketika terjadi kesalahan berbahasa, berarti di situ fungsi potensi bawaannya berfungsi. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya dalam pembahasan teori kognitivisme, di mana tiap orang memiliki potensi bawaan atau yang dikatakan dengan innate ability, kemampuan bawaan tersebut yang pada pelaksanaannya potensinya tersebut akan senantiasa berfungsi untuk memonitor, untuk melacak, memperbaiki setiap kesalahan, dan tahap demi tahap dia akan mencapai level tertentu dalam proses belajar bahasa asingnya tersebut. Wabil khusus kalau kita kaitkan dengan belajar bahasa Arab, teori interlanguage Selinker ini juga tentunya dapat terjadi pada siswa dan dapat kita jadikan sebagai landasan proses pembelajaran bahasa Arab ini. Baik Bapak Ibu peserta kajian yang saya hormati dan yang saya banggakan, terakhir dari sesi kajian kita hari ini, perlu kiranya saya menyampaikan kharaitul mafahim lin nadhariyat atau peta konsep dari teori-teori yang telah kita pelajari secara umum. Ini nama dan klasifikasi dari teori-teori tersebut, dan tentunya mudah-mudahan dapat lebih memudahkan, sekalipun secara konsep ini memang agak lumayan banyak dan agak lumayan berat, tapi mudah-mudahan dengan terus Bapak Ibu semuanya membaca kembali, mungkin melihat kembali record ataupun aktivitas dari kajian ini yang akan kami berikan dalam bentuk videonya juga, melihat kembali teks-teks yang terdapat dalam buku yang kita kaji sekarang. Tentunya mudah-mudahan dapat lebih memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam ke depannya, terlebih ketika sekarang kami memberikan peta konsep dari beberapa teori, khususnya terkait dengan teori landasan psikologis dan teori-teori pembelajaran bahasa asing modern. Baik, untuk teori belajar dalam perspektif psikologi dapat kita simpulkan secara garis besar, ya terdapat dua madhab dalam teori landasan psikologis ini, yaitu teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Teori behaviorisme melahirkan teori koneksionisme,
dan teori fungsional. Nah, teori koneksionisme itu antara lain ada teorinya Thorndike, kemudian ada teorinya kondisional klasik. Kemudian selanjutnya untuk fungsional itu menurunkan teori operan, ya, teori operan Schlinker. Kemudian menurunkan bukan Schlinker, maaf, Skinner, ya. Teori operan dari Skinner, kalau Thorndike itu ya diciptakan oleh Thorndike dari koneksionismenya, kalau kondisional klasik oleh Ivan Pavlov, kalau operan itu dipelopori oleh Skinner, dan terakhir teorinya drive hole. Selanjutnya di lain pihak aliran kognitivisme melahirkan teori Gestalt, teori konstruktivisme. Ya, di dalamnya telah kita pelajari konstruktivismenya Piaget, dan juga Chomsky memberikan beberapa poin penting juga terkait dengan teori belajar kognitivisme ini. Selanjutnya ada teori belajar observasi Bandura dan teori belajar sosial. Di sini Bapak Ibu setelah kajian bisa lihat ada beberapa foto. Ya, foto ini adalah beberapa foto-foto yang menunjukkan beberapa di antaranya foto yang menjadi pelopor dari teori-teori ini. Ini ada Chomsky, ya, kalau yang kedua ini ada Delhaims. Ini Bapak Ibu sendiri nanti bisa lihat kembali untuk foto yang paling atas. Nah, nanti ini fotonya siapa, coba dilihat kembali. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait dengan peta konsep untuk teori belajar bahasa asing modern. Di sini bisa kita buat ikhtisar peta konsepnya. Teori-teori ini tadi ada teori identitas, Nadharat Tatabuq yang disampaikan oleh Klein. Ini mungkin fotonya. Kemudian ada teori monitor, Jihad al-Dhabit, Nadharat Jihad al-Dhabit yang disampaikan oleh Krashen. Nah, ini beliau penggagasnya. Dan ada teori interlanguage, ya, yang digagas oleh Schlinker. Mungkin ini fotonya. Mudah-mudahan sama foto yang kami sajikan dengan foto yang aslinya. Kemudian selanjutnya ini ada teori analisis kontrastif dan analisis kesalahan. Namun demikian pembahasan sekali lagi tidak dibahas pada kajian hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik Bapak Ibu, para peserta kajian, ini ada beberapa referensi yang saya sertakan untuk membahas, mengkaji kajian kita tentang landasan psikologis dalam pembelajaran bahasa asing. Bisa dilihat ini beberapa bukunya, dan ada juga beberapa link untuk video YouTube-nya yang telah disajikan tadi dalam pembahasan. Baik. Syukran ala ihtimamikum wal mutaba'ah fi hadhihi nadwa wa fi hadhihi al-muhadarah al-'azimah. Ila liqa fi al-muhadarah al-ukhra fil mustaqbal insyaallah. Sa'uqaddimu lakum aidan al-madah al-muta'alliqah bi at-tara'iq ar-ra'isah li ta'lim al-lughah al-ajnabiyyah. Insyaallah nanti ke depan saya juga akan memaparkan materi tentang metode-metode primer dalam pembelajaran bahasa asing, dan tentunya itu akan sangat terkait sekali, akan sangat berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu landasan psikologi dalam pembelajaran bahasa asing. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Pastinya dalam pembahasan ini masih terdapat banyak kekurangan dari segi referensi ataupun penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta kajian dan para hadirin yang lain, pendengar, penyimak, mudah-mudahan dapat memberikan input konstruktif untuk lebih meningkatkan interpretasi, penjelasan lebih lanjut, eksplorasi dan sebagainya untuk
kajian-kajian berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا إلى الباحث في هذا اليوم أستاذنا الفاضل الدكتور أسيف مولانا الماجستير الذي قد ألقى إلينا المادة المتعلقة بتعلم اللغات الجانب السيكولوجي، ونستنتج مما بحث من تعلم اللغة الجانب السيكولوجي kita belajar teori pembelajaran bahasa asing dalam perspektif psikologi. Demikian teori pembelajaran dalam bahasa Arab. Ada dua teori yang kita pelajari hari ini, yakni teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Di mana teori behaviorisme ini lebih mengutamakan kepada faktor eksternal dalam proses pembelajaran. Sedangkan teori kognitivisme lebih mengutamakan pada faktor internal. Nah, di mana innate ability atau kemampuan bawaan lebih diutamakan dalam teori ini. Dari segi proses pembelajarannya, teori behaviorisme lebih mengutamakan pembelajaran bahasa secara lisan. Adapun teori kognitivisme lebih mengutamakan semua kemahiran berbahasa. Dari segi proses pembelajarannya, teori behaviorisme guru memiliki peran lebih banyak, di mana teori behaviorisme ini menggunakan model teacher-centered learning. Jadi pembelajaran berpusat pada guru. Nah, sedangkan teori kognitivisme menggunakan model student-centered learning, di mana pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Terlepas dari itu, kita mendapatkan wawasan yang lain terkait dengan pemerolehan bahasa serta perbedaannya dengan pembelajaran bahasa. Nah, dalam pemerolehan bahasa, anak lebih mudah melaksanakannya dalam pemerolehan bahasa ibu. Karena apa? Salah satu faktornya adalah periode kritis. Jadi memudahkan anak untuk memperoleh bahasa. Adapun dalam pembelajaran bahasa asing, nah ini lebih sulit dilaksanakan oleh anak karena tidak dilaksanakan dalam periode kritis. Sehingga perlu kita cari berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Haulai al-madah allati nabhathu ma'a al-bahith Ustadzina al-Fadil Dr. Asif Maulana al-Majistir fi hadzal yawm. Wa hayya nahtatim hadhihi an-nadwa al-mubarakah bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.